Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rafnida Gusmira. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dilancarkan segala urusan kita. Amin amin ya robbal alamin. Begitu juga bagi teman-teman yang mempunyai masalah, semoga masalahnya cepat selesai ya. Bagi teman-teman yang sakit, saya doakan semoga Allah memberikan kesembuhan secepatnya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ya teman-teman, saya masih bisa men-sharekan kegiatan saya sehari-hari. Ini saya pulang dari pasar ya teman-teman. Saya membuat video ini di hari libur ya, dikarenakan hari-hari sebelumnya saya tidak ada video atau tidak ada stok ya teman-teman. Alhamdulillah di hari libur ini saya bisa membuat video lagi. Sewaktu saya di pasar, saya tidak ada membuat video ya teman-teman. Niatnya ada mau membuat video di pasar, tetapi karena baterai saya lowbat, tidak jadi saya memvideokan di pasar tradisional. Jadi ini saya sudah unboxing belanjaan saya ke pasar ya teman-teman. Di sini saya ada beli ayam, ada beli ikan lele, ikan nila ya teman-teman, salah sebut saya. Kemudian ini ada saya beli tahu, beli santan, bumbu untuk ikan panggang, terus ini ada pucuk ubi atau daun singkong gitu ya teman-teman. Kemudian ada terong, ada wortel, ada tomat dan yang lainnya ya teman-teman yang tidak saya sebutkan satu persatunya, karena teman-teman bisa melihat isi video saya ini apa-apa saja yang saya beli ke pasar. Ini belanja uangnya habis 300.000 ya teman-teman. Belanja di daerah saya ini masih mahal, masih harganya masih tinggi gitu ya teman-teman. Bagaimana di daerah teman-teman, apakah bahan pokoknya masih melambung tinggi harganya? Nanti boleh di komen di kolom komentar. Kemudian saya tadi sudah merebus air. Sebelum airnya mendidih, ini saya akan menyiapkan bumbu untuk bakar ikan ya teman-teman. Di sini saya menggunakan wadah, terus saya masukkan tadi itu bumbunya, bumbu gulai ya teman-teman, tetapi tidak terrecord karena karena saya dipanggil oleh suami saya tadi. Jadi ini lanjutannya, setelah bumbu gulainya itu saya masukkan, kemudian baru saya masukkan santan. Setelah itu baru saya beri reko 1 bungkus yang rasa sapi ya teman-teman, kemudian garam. Tidak lupa juga saya akan menambahkan 2 sendok saus tiram, 2 sendok saus teriyaki ya teman-teman, dan kemudian nantinya 1 sendok kecap manis. Itulah perbumbuan untuk ikan bakar kalau saya yang membuatnya ya teman-teman. Kalau teman-teman suka, nantinya teman-teman boleh mencoba resep saya ini. Alhamdulillah tidak mengecewakan ya teman-teman. Di sini saya tidak ikut membakar ikannya ya teman-teman. Di sini tugas suami saya, karena saya menyiapkan yang lainnya pekerjaan saya. Alhamdulillah suami saya kalau setiap bakar ikan itu suami saya itu mau membantunya ya teman-teman. Ini selesai semua perbumbuannya, saya masukkan ke dalam wadah, kemudian saya aduk, kemudian ini saya campurkan ke dalam ikan ya teman-teman. Kemudian ini ikannya akan saya rendam dulu selama 15 menit.
Sambil menunggu ikannya atau bumbunya meresap ke dalam ikan, ini saya akan membuat sarapan suami saya dulu ya teman-teman. Ini sarapannya seperti mie Cina gitu ya teman-teman, kayak pop mie gitu. Tetapi saya cek ya teman-teman, ini adalah halal karena suami saya ini penasaran mau mencobanya, jadi dibelinya satu saja. Takutnya kalau dibeli 2 atau 3 nanti ternyata tidak enak. Tetapi ini mie-nya itu mahal ya teman-teman. Saya juga tidak tahu mie-nya ini mie apa karena tulisan Cina gitu ya. Harganya ini 16.500. Saya juga geleng-geleng kepala mendengarkan harga mie-nya itu ya teman-teman, karena suami saya penasaran jadi dibelinya aja satu. Kemudian airnya sudah mendidih dan sudah saya seduh ke dalam mie popnya gitu ya teman-teman. Sebelum mie-nya itu lunak atau matang ya teman-teman, tadinya mie-nya itu sudah saya berikan kepada suami saya. Kemudian ini saya lanjut ke dapur lagi untuk membuat sarapan untuk anak-anak saya ya teman-teman. Ini saya membuat mie goreng sagu. Ini sagunya saya beli di pasar, itu harganya 12.000 satu bungkus. Yang akan saya buat, saya campur dengan sayur kol. Kemudian bumbunya simple saja ya teman-teman. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan saya beri secukupnya atau sedikitnya cabai 5 buah cabai saja ya, biar mie sagunya itu wangi. Saya beri 1 bungkus terasi, dan tidak lupa juga daun sop dan daun seledri, dan 1 butir telur teman-teman, biar nantinya ada proteinnya. Saya kalau membuat mie goreng itu menggunakan persausan ya teman-teman. Ada saus tiram, saus teriyaki, karena saus lada hitamnya tidak ada, jadi 2 ini aja yang saya gunakan. Kemudian saya tambah dengan roiko dan garam. Ini bumbunya sudah saya ulek atau sudah saya giling ya teman-teman. Saya tidak menggunakan chopper karena bumbunya ini sedikit. Ini minyaknya ternyata belum panas ya teman-teman, sudah saya masukkan. Kemudian kita tumis bumbunya sampai wangi. Setelah wangi ya teman-teman, kemudian saya masukkan sayur kolnya. Kemudian ini saus teriyakinya sudah saya masukkan tetapi tidak tervideokan. Lanjut saya masukkan ini saus tiramnya. Kemudian tidak lupa juga biar tambah gurih rasanya, saya beri roiko rasa sapi. Kemudian garam halus secukupnya. Ini juga tadi sudah saya tambahkan dengan ceplokan telur gitu ya, yang saya orak-arik ya teman-teman, tetapi juga tidak terrecord kayak gitu ya. Banyak yang tidak terrecord gitu ya teman-teman, memang sudah masuk semuanya. Karena sudah matang itu telurnya, bumbu-bumbunya, sayur-sayurannya itu, kemudian baru saya masukkan mie sagu yang sudah saya cuci. Setelah mie sagunya itu masuk, kemudian saya beri air secukupnya. Airnya itu kita takar sendiri aja ya teman-teman. Kalau sudah rasanya empuk mie sagunya itu nggak usah ditambahin lagi. Ini saya sudah mencicipi rasanya, alhamdulillah enak ya teman-teman, sudah sesuai dengan selera saya. Kemudian biar bertambah wangi mie sagu kita, warnanya cantik, kemudian saya beri irisan daun bawang dan daun seledri.
Ini tidak masak gitu ya teman-teman, hanya saya aduk sebentar kemudian saya matikan apinya. Ini sudah siap untuk kita santap ya teman-teman. Inilah sarapan paginya saya bersama anak-anak saya, karena suami saya makan mie rebus pop mie yang dari Cina gitu ya teman-teman. Jadi mie sagunya itu saya dan anak-anak saja yang makan. Setelah saya masukkan ke dalam piring, kemudian saya lanjut ya teman-teman ke depan untuk melihat suami saya sudah mulai membakar ikan. Jadi saya sambil sarapan pagi, saya temanin suami saya bakar-bakar ikan. Di sini saya sarapan sudah jam setengah 10 pagi ya teman-teman, sudah lambat juga. Memang sebentar lagi udah waktunya makan siang, tetapi harus bagaimana ya teman-teman, tentunya kita harus menyiapkan pekerjaan kita dulu yang berantakan di dapur. Kemudian ini suami saya dibantu oleh anak saya ya teman-teman, karena setelah saya sarapan tadinya saya ada undangan dari keluarga besar atau dari teman saya ya teman-teman, yang satu mengajar di TK, bersilaturahmi atau halal bihalal ya teman-teman setelah hari raya Idul Fitri. Jadi saya pergi sebentar untuk menghadiri undangannya. Jadi ini anak saya yang melanjutkan dengan suami saya. Kemudian ini saya sudah sampai di rumah ya teman-teman. Alhamdulillah anak saya sudah membuat sambal terasi gitu ya teman-teman, yang dibantu oleh adik ipar saya. Kemudian juga daun singkongnya ini juga sudah direbus oleh suami saya. Jadi saya hanya menumisnya saja lagi ya teman-teman. Alhamdulillah mereka bisa bekerja sama semuanya. Terima kasih anak-anak saya dan suami saya yang telah membantu pekerjaan saya dan telah mengizinkan saya pergi menghadiri undangan teman saya. Ini kemudian karena tumisan singkongnya itu sudah matang ya teman-teman. Ini saya lanjut saya salin ke dalam mangkok gitu ya. Kalau masalah bumbunya teman simak aja ya di video saya ini. Ini adalah tumisan daun singkong saus tiram ya teman-teman. Pokoknya hari ini persausannya dimasukkan semuanya terkecuali sambal terasi ya teman-teman. Tidak mungkin kita kasih persausan. Inilah masakan atau menu makanan saya di hari ini ya teman-teman. Makanan siang sampai malam. Kemudian karena sudah selesai, ini sudah sekitar 1:30 ya teman-teman. Suami saya sudah lapar sekali katanya, tetapi ini saya lanjut untuk mengambil nasinya dulu karena suami saya sholat zuhur dulu. Sambil menanti suami saya sholat zuhur, lebih baik dihidangkan dulu makanannya. Mudah-mudahan pengobat bagi suami saya karena saya telat
pulang. Ini saya beri sambal terasi ya teman-teman. Ini sambal terasinya, ini cabenya direbus dulu ya, kemudian baru dicoper oleh anak saya tadinya, kemudian dipanaskan minyaknya, baru dimasukkan cabenya, kemudian baru dimatikan teman-teman. Tidak dioseng-oseng gitu atau tidak dimasak kayak sambal goreng gitu ya, cuma panaskan minyaknya, masukkan cabenya yang sudah dicoper, kemudian langsung dimatikan. Begitu saja ya teman-teman. Karena ini makanan suami saya sudah saya hidangkan, suami saya juga belum siap sholat, saya intip dulu anak-anak bersama adik ipar saya membuat sesuatu gitu ya di teras saya. Ini setelah saya mengintip anak-anak itu di luar, alhamdulillah suami saya ternyata sudah duduk di depan ya teman-teman. Ini suami saya makannya di ruangan tamu daripada di dapur ya teman-teman, karena di dapur itu masih berantakan. Saya juga mau istirahat sebentar, jadi saya persilahkan aja suami saya untuk makan di depan terlebih dahulu, dan saya temanin suami saya makan karena saya tadi sudah makan. Sampai di sini dulu ya teman-teman perjumpaan kegiatan ibu rumah tangga, kegiatan saya sehari-hari ya. Bagi teman-teman yang suka dengan video saya ini, jangan lupa di share ke sosial media teman-teman punya ya. Bagi teman-teman yang baru menemui channel saya, Rafnida Gusmira, jangan lupa like, komen, dan subscribe, hidupkan tanda loncengnya supaya teman-teman semuanya dapat notifikasi video terbaru dari saya. Salam kenal yang belum kenal. Sampai di sini dulu ya teman-teman perjumpaan kita. Mudah-mudahan esok harinya saya bisa mengupload video lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video berikutnya ya.